Selamat pagi Kak Laura. Pagi. Masih ingatnya aku siapa? Siapa ya sebutin? Nama Perawat Alia ya. Iya benar Kak Alia. Lagi Iya. lagi kenapa sih? Ini Nars, aku kesel sama temen aku. Oh lagi kesel, makanya gitu. Iya. Oh ya udah kita ngobrol-ngobrol ya. Oh. Makanya kita udah janjian nih, kita mau ngobrol-ngobrol jam 10 pagi di sini. Kan? Sekarang kan sudah bawa jadwal Kak Naura. Kita cek dulu ya, ini jadwalnya. Nih, kita tinjau bareng-bareng. Bentar ya. Kak Naura, jam 7 sudah minum obat. Bagus. Ini kemarin sudah latihan ya? Memukul bantal di sini ada dua. Iya, saya juga udah latihan itu sus. Ngendaliin Nafas, nafas. ya. Sudah dicatat juga ya? Iya. Sudah nafas dalam. Iya. Oh iya, sini ada. Mandiri semua hebat ya Kak Naura. Gimana perasaannya setelah melakukan memukul bantal dan nafas dalam? Apakah menjadi lebih tenang atau enggak ngaruh nih? Hmm, Awalnya sih saya ngerasa tenang sus, tapi abis itu karena ada masalah baru saya bingung harus ngelakuin apa, walaupun saya udah ngelakuin latihan yang kemarin-kemarin, tapi marahnya masih tetap ada. Oh, jadi masih marah ya? Masih ngerasa begitu? Masih kesel. Oke, untuk menindaklanjutin perasaan kesal Kak Naura, jadi sus di sini mau Mau kita latihan lagi ya, latihan. iya, latihan kenapa? Nggak mau latihan? Mau. Ayo kita latihan ya sambil kita ngobrol-ngobrol nih kayaknya Kak Naura masih marah nih. Iya, jadi waktunya di sini topiknya kemarin sudah beritahu kan kita sekarang mau latihan apa? Latihan meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan menyampaikan perasaan kesal dengan baik. Waktunya di sini, betul kan Kanaura dan tempat interaksinya juga di sini. Tujuannya apa sih? Karena Kanaura kan sudah melakukan teknik pertama, teknik kedua, kamu masih merasa kesal ya? Ya, kita coba ke teknik ketiga ya, supaya bisa lebih disalurkan perasaan kesalnya dan tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Bisa kita mulai Kanaura? Bisa. Oke, sebelumnya Kak Naura kenapa nih? Kenapa bete gitu dari sus datang? Ada apa? Itu tadi kan abis snack, terus abis Iya. itu kan kita lagi mau gambar-gambar, ya kan, lagi istirahat pokoknya gambar-gambar. Terus habis itu aku mau minjem krayon punya Niswa, tapi sama Niswa nggak boleh, katanya aku nggak boleh minjem. Udah tuh, terus aku mau gambar kan, terus tiba-tiba Niswa datengin aku, katanya mau gambar bareng. Karena aku kesel, aku tolak aja. Terus habis itu dia ngatain gambar aku jelek, katanya ih gambar kamu tuh begitu, gambar anime jelek, kata dia gitu. Terus aku kesel kan karena gambar aku dihina, karena aku ngerasa gambar aku tuh udah bagus. Terus dia ngomong katanya gambar aku jelek, akhirnya aku teriak depan muka dia. Terus habis itu karena aku kepala kesel, aku hampir mukul dia. Terus karena aku nggak tahan, akhirnya aku balik ke kamar. Terus akhirnya aku ngelakuin yang udah sus kasih tahu, tarik nafas dalam, terus aku sambil mukul bantal. Udah habis itu aku tarik nafas dalam lagi sampai aku merasa tenang gitu. Oh, ini ya jam 9 sampai jam 10 ya nih? Iya. Relaksasi napas dalam, memukul bantal. Oh, kan Naura kesel kemarin sama Niswa, itu paham banget. Kayak kan Niswa kan awalnya Kak Naura ya minjem, tapi ditolak. Setelah itu kan Niswa datangin Kak Naura, terus Kak Naura juga nolak balik. Dan mungkin itu membuat perasaan di antara keduanya menjadi tidak senang. Apalagi kakak sudah mengerjakan gambarnya dengan sungguh-sungguh ya, gambar anime mau melarikan lain. Iya. Oh itu penyebab Kak Naura kesel. Terus gimana Kak Naura kemarin di dalam pukul bantal sama relaksasi nafas dalam? Rasanya jauh lebih tenang gak sih? Sebenarnya iya sih sus, jauh lebih tenang. Cuman ya aku masih agak kesel aja, kenapa Niswa bisa ngomong kayak gitu. Oh, begitu. Oh, boleh nggak kita cerita-cerita lagi nih kemarin gimana awalnya? Kak Naura minta pinjam krayonnya Niswa, bukannya kan sudah sus fasilitasi kan Niswa satu, Kak Naura juga dapat satu. Gimana tuh kemarin, apa warna Kak Naura habis atau gimana? Kemarin tuh warna aku ada yang hilang, aku nggak tahu. Pas sus kasih warnanya nggak ada, mungkin yang sebelumnya make
nggak tanggung jawab. Jadi aku mau minjem ke Niswa, tapi sama Niswa nggak dikasih. Aku sebel. Emang orang minjemnya gimana kan nih, so ngomongnya coba yang ingat terus dengar. Eh, aku langsung ngambil sih, terus sambil ngomong ini ya gitu. Terus tiba-tiba Niswa ngambil balik sambil marah-marah. Jadi Kak Naura tidak meminta ya, langsung mengambil dan ngomong secara sepihak gitu ya. Iya. Oh, terus habis itu Kaniswanya datang ke Kak Naura. Iya, dia langsung ngerebut gitu. Kan bisa minta baik-baik ke aku. Oh, setelah itu Kak Naura, Kaniswa mau gambar bareng sama Kak Naura. Iya, terus aku nggak mau karena aku kesel. Gimana Kak Naura nolak Kaniswanya kalau aku boleh tahu? Yang nolak gambar bareng. Iya, nolaknya gimana ngomongnya? Aku ngomong kayak gini. Ngapain kamu ngajakin aku gambar bareng? Kan tadi aku mau minjem pensil warna aja nggak boleh. Sana kamu pergi gambar sama yang lain aja. Aku ngomong gitu. Oh, begitu. Itu kan orang ngomong seperti itu dengan perasaan kesal ya? Iya. Iya. Oke. Nah, jadi dari yang saya bisa sebutkan, awalnya kan orang minjam ke Kaniswa dengan cara yang kurang berkenan di hati Kaniswa. Kanora pengen kan Kaniswa meminta baik-baik kepada Kanora saat warnanya Kanora pinjam, lalu Kaniswa tiba-tiba datang ngambil krayon itu sambil marah-marah ya. Iya. Kanora nggak mau kan dia marah-marah. Enggak. Iya, begitu juga dengan Niswa. Mungkin Niswa tidak mau karena orang mengambil secara sepihak seperti itu. Mungkin karena orang bisa meminta dengan baik. Jadi karena itu dapat disimpulkan kali ini kita akan belajar meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan menyampaikan perasaan kesal dengan baik ya. Tapi di sini Sus mau memuji Kanora dulu. Kanora bisa loh ngomong ke Niswa kalau Kanora lebih lagi kesal. Jadi mungkin kita perhalus ya caranya. Yang pertama meminta dengan baik. Kemarin itu bisa saja Kanaura meminta dengan baik seperti ini. Kanaura jelaskan dulu bagaimana kronologinya, kenapa Kanaura harus meminjam. Karena mungkin di otak Kaniswa semuanya kan sudah punya, kenapa kamu ngambil punya aku. Begitu. Jadi Kanaura itu bisa meminta dengan ini. Ini sini Swa, aku boleh nggak pinjam warna ini? Kamu lagi pakai tidak? Soalnya warna aku hilang. Begitu. Iya, tentunya Kaniswa juga dengarnya lebih senang dan karena lo juga bisa bersikap lebih baik, sikap positif gitu. Dan yang kedua ada menolak dengan baik. Saat kami ngajak Kanaura gambar bareng, kan Kanaura menolak ya. Menurut Sus itu Kanaura bagus sudah bisa menolak, namun lagi-lagi mungkin bahasanya itu kurang bisa diterima dengan baik oleh Kaniswa. Terus ngomong kayak gimana? Mungkin kalau dari kasus tadi kan orang bisa bilang, Iswa, aku lagi kesal sama kamu, nanti gambarnya nanti lagi ya, aku sekarang lagi mau gambar sendiri, seperti itu. Gitu, Sus. Lalu selanjutnya menyampaikan perasaan kesal dengan baik. Kan Kanora kesal sama Iswa, intinya karena apa sih tadi? Karena aku nggak boleh minjem pensil warnanya, krayonnya. Iya, kan Naura boleh sampaikan kepada Kak Niswa. Niswa, aku tuh kesal sama kamu karena tadi aku minjamkan kamu malah marah ke aku. Begitu bisa disampaikan dengan baik. Tapi Sus punya catatan nih, perilaku Kak Naura juga harus baik ya. Coba menurut Kak Naura tadi sudah benar tidak cara meminjamnya? Belum ya. Iya, cara menolaknya bagaimana? Menolak Kaniswa sudah benar belum atau kurang benar? Kurang ya. Iya. Oke, so kan sudah contohkan tadi baik dengan meminta, menolak dan menyampaikan perasaan kesal. Boleh nggak karena orang mengulang ceritanya, kita ada di posisi tadi dan terus adalah Kaniswa, mau nggak ngulang? Boleh. Nah, kita coba ya, silakan. Sekarang kita meminta dengan baik dulu nih. Oke, baik, aku contohin. Iya. Yang minta dengan baik, mungkin aku bisa ngomong kayak gini. Gimana? Siswa, aku boleh nggak pinjem krayon kamu yang warna ini? Soalnya krayon aku yang warna ini warnanya hilang atau kemana? Kayaknya yang kemarin habis pakai
lupa naronya gitu ya sus. Bagus banget. Itu kan Nora bisa menjelaskan kenapa sih kan Nora meminjamkan ke Kaniswa begitu. Selanjutnya kita coba menolak ya. Menolak dengan baik yuk. Gimana caranya? Kalau misalnya aku lagi nggak mau gambar bareng sama siapapun itu, mungkin aku bisa bilang kayak gini ke Niswa, Niswa maaf ya, aku lagi nggak mau gambar bareng, aku lagi mau sendiri aja, gambar barengnya lain kali aja ya, gitu. Ini bagus. Lalu untuk menyampaikan perasaan kesal dengan baik, bagaimana? Mungkin aku bisa ngomong kayak gini ke Niswa, kalau kejadiannya kayak tadi, Niswa, maafin aku ya udah marah-marah ke kamu, tapi aku juga kesel kenapa tadi kamu langsung merampas pensil warna atau krayonnya, padahal kamu kan bisa minta baik-baik juga ke aku gitu ya sih. Iya, bagus. Jadi kan Nora sudah tahu ya bagaimana yang harus diperbaiki. Ya sudah. Udah minta maaf belum ke Kaniswa? Belum. Oke, habis ini mungkin baik dari Nora dan Kaniswa bisa berbaikan lagi ya, biar kayak sebelumnya kemana-mana kan bareng ya. Ya. Ya, oke, kalau gitu kita sudah latihan nih. Gimana perasaan Kak Nora setelah latihan? Jadi lebih lega, terus aku juga tahu ternyata kalau menolak ataupun meminta sesuatu itu ada caranya apa ya yang baik, nggak harus marah-marah. Terus kalau nyampein perasaan aku juga tahu kalau nyampeinnya tuh nggak harus teriak-teriak sih. Iya, benar. Benar, Kak Nora, bagus sekali. Terus gimana nih Kak Nora dari latihan kita yang tadi? Kak Nora bisa kasih tahu aku nggak? Tadi kita udah latihan apa aja sih? Tadi latihan menolak dengan baik, Ya, lalu terus meminta dengan baik, ya, sama menyampaikan perasaan dengan baik. Benar iya, nggak sus? benar banget. Itu karena Kak Nora sudah bisa untuk melakukan keduanya. Sekarang Sus mau ngajak Kak Nora untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kita kontrak waktu lagi nih. Untuk selanjutnya Kak Nora mau kira-kira kapan nih kita latihan selanjutnya, coba ya Sus kembali lihat jadwal kegiatan harian. Nah, ini Kak Nora boleh tulis ya. Hari ini latihan apa ya, kita tulis. Latihan menolak dengan baik, Ya. latihan meminta dengan baik, sama latihan menyampaikan pesan dengan baik. Hari ini dikerjakannya dengan bantuan berarti B. Iya. Terus Udah ya? ya, Iya, jadi besok kira-kira mau jam berapa nih Kak Nora? Coba Sus lihat jam berapa. Kan ini besok ada menggambar jam segini. Mau jam berapa nih coba? aku mau jam 5 sampai jam 6 boleh nggak sus? Boleh, oke. Kalau gitu besok jam 5 sampai jam 6 kita akan lanjut ke teknik spiritual ya namanya. Waktunya ya kayak gini ya, kita ngobrol-ngobrol biasa paling lama 20 menit. Untuk tempat Kak Nora gimana, mau di mana nih? Mau di sini aja sus, saya nyaman di sini. Oke, di sini ya. Kalau gitu sepakat ya, kita besok mau di sini. Oke, kalau begitu terus sekarang pamit dulu Kak Nora, tapi sebelumnya ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu terus pamit dulu ya. Ya. Permisi Kak Nora. Ya.